Dunia tak lagi memberi warna. Karena minum ini racun. Ibu tak berguna. Berasnya tinggal segenggam. Udah, diam di situ aja, Bu. Ingat ya Bu, jangan buat malu di keramaian. Apakah rumah ini masih menerimaku? Aku menyesal hidup di keluarga miskin. Cahaya matahari senja mungkin sedang memulas langit dengan warna jingga keemasan, namun bagi Mbah Siti, dunia hanyalah bentangan kelabu yang tak bertepi. Di sudut balai-balai bambu yang mulai rapuh dimakan rayap, wanita tua itu duduk mematung. Matanya yang memutih menatap kosong ke arah pintu, seolah menanti seseorang. Meski ia tahu, tak ada yang benar-benar ingin ditemui oleh pandangan keruhnya itu. Udara di dalam gubuk itu terasa berat dan lembab. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma minyak tanah yang menyengat dari dapur sempit di belakang. Mbah Siti hafal betul setiap inci dari rumah kecil ini. Bukan karena ia melihatnya, melainkan karena ia merasakannya. Ia tahu di mana lantai tanah yang tidak rata sering membuatnya tersandung. Ia tahu di mana letak tiang penyangga yang permukaannya kasar. Dan ia tahu betul betapa sempitnya ruang gerak yang tersisa bagi tubuh rentanya. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat dari arah halaman depan. Degup jantung Mbah Siti sedikit memburu. Itu langkah Bima, anak semata wayangnya. Langkah yang dulu kecil dan lincah berlari ke pelukannya, kini terdengar seret dan penuh beban. Pintu depan berderit nyaring saat didorong kasar. Panas sekali hari ini, keluh suara berat laki-laki itu. Diikuti suara benda keras yang dibanting ke atas meja kayu. Mungkin helm atau mungkin tas kerjanya yang lusuh. "Kau sudah pulang, Leh?" tanya Mbah Siti lirih. Tangannya meraba-raba ujung kebaya lusuhnya, mencoba mencari pegangan. Bima hanya bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Seolah menjawab pertanyaan ibunya adalah sebuah pekerjaan tambahan yang melelahkan. Tak lama kemudian, suara lain menyusul. Suara denting piring yang beradu kasar dan langkah kaki yang lebih cepat dan tajam. Itu Ratna, menantunya. "Bima, lihat beras digentong, tinggal segenggam." Suara Ratna melengkeng, memecah kesunyian senja yang seharusnya damai. "Ibumu tadi minta makan siang 2 kali. Dia lupa kalau sudah makan dan aku tidak tega menolaknya. Tapi lihat akibatnya sekarang. Kita mau makan apa nanti malam?" Mbah Siti menundukkan wajahnya. Rasa panas menjalar di pipinya yang keriput. Ia tidak bermaksud serakah. Ingatannya memang kian memudar seiring pandangannya yang gelap. Rasa lapar di perutnya tadi terasa begitu nyata. Dan ia benar-benar lupa jika Ratna sudah menyuapinya bubur hambar beberapa jam sebelumnya. "Sudahlah Rat, nanti aku beli mie instan di warung," sahut Bima dengan nada yang menyiratkan kepasrahan sekaligus kekesalan yang tertahan. "Mie instan lagi? Kau mau kita sakit-sakitan?" Ratna mendengus. Suara sandalnya terseret kasar mendekati tempat Mbah Siti duduk. "Bu, kalau ibu tidak banyak gerak, harusnya ibu tidak cepat lapar. Kita ini hidup pas-pasan. Bima kerjanya serabutan, gubuk ini juga sudah mau roboh." "Tolonglah mengerti sedikit." Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan tanpa saringan. Bagi Ratna, itu adalah fakta logis. Namun bagi Mbah Siti, setiap kata adalah sayatan sembilu di hati tuanya. "Maafkan Simbok, Ratna, Bima." Suara Mbah Siti bergetar. Tangan kurusnya yang gemetar mencoba meraih tongkat kayu di sampingnya, berniat untuk pindah ke kamar agar tidak lagi menjadi pemandangan yang menyebalkan bagi anak dan menantunya. Namun, koordinasi tubuhnya tak lagi prima. Tongkat itu tersenggol sikunya dan jatuh berkelotak ke lantai tanah yang keras. "Astaga!" teriak Ratna spontan, membuat bahu Mbah Siti tersentak kaget. Baru saja dibilangi jangan banyak gerak. Kalau tongkat itu kena gelas di meja bagaimana? Pecah lagi. Siapa yang mau beli ganti? Bima menghela napas panjang. Suara napas yang terdengar seperti putus asa. Ia tidak membentak ibunya, tapi ia juga tidak membela. Keheningan Bima adalah hal yang paling menyakitkan bagi Mbah Siti. Dulu, Bima akan menjadi perisai baginya. Dulu, Bima akan berkata,
Jangan takut, Bok, ada Bima di sini. Tapi dulu sudah lama berlalu. Kini, Bima hanyalah seorang pria dewasa yang terhimpit ekonomi, terjebak di gubuk reot bersama istri yang cerewet dan ibu yang buta serta tak berdaya. Biar Simbok ambil sendiri, bisik Mbah Siti membungkukkan badannya dengan susah payah, meraba-raba lantai tanah yang dingin. Jemarinya yang keriput menyapu debu, mencari batang kayu penopang hidupnya. Sudah, diam saja di situ, bentak Bima tiba-tiba. Bukan dengan nada benci, melainkan nada frustrasi yang memuncak. Ia melangkah cepat, memungut tongkat itu, dan meletakkannya kembali ke tangan ibunya dengan sedikit kasar. Kalau ibu jatuh, kami lagi yang repot. Biaya urut mahal, Bu. Kami tidak punya uang. Mbah Siti menggenggam tongkat itu erat-erat. Matanya yang buta terasa panas. Namun, ia menahan air matanya sekuat tenaga. Ia tidak ingin menangis. Menangis hanya akan membuat Ratna semakin marah dan menyebutnya cengeng atau mendramatisir keadaan. Di dalam kegelapan abadi yang menyelimutinya, Mbah Siti memutar kembali kenangan masa lalu. Ia ingat bagaimana tangannya yang kini lemah itu pernah begitu kuat mencangkul sawah demi menyekolahkan Bima setelah suaminya meninggal. Ia ingat bagaimana mata yang kini buta itu pernah terjaga sepanjang malam menjahit baju seragam Bima yang robek agar anaknya tidak malu di sekolah. Kasih sayang itu masih ada, menyala terang di dalam dadanya, tak peduli seberapa gelap dunianya sekarang. Ia mencintai Bima lebih dari nyawanya sendiri. Namun, cinta itu kini terasa seperti beban di pundak anaknya. Kehadirannya di rumah ini terasa seperti noda kotor di dinding yang ingin dihapus oleh Ratna dan diabaikan oleh Bima. "Aku mau istirahat," gumam Bima, lalu melangkah masuk ke dalam kamar, meninggalkan ibunya yang masih terpaku di balai-balai. Ratna masih sibuk di dapur, membanting panci dan piring dengan sengaja, menciptakan simfoni kemarahan yang bisa didengar jelas oleh telinga Mbah Siti yang tajam. Air habis, kayu bakar basah, beras sekarat, lengkap sudah penderitaan, gerutu Ratna keras-keras, seolah memastikan Mbah Siti mendengarnya. Mbah Siti menarik nafas dalam-dalam, menghirup aroma pengap gubuk tua itu. Ia ingin sekali berguna. Ia ingin bisa membantu memasak atau sekadar mencuci piring. Tapi, terakhir kali ia mencoba mencuci piring, 2 piring pecah dan Ratna mendiamkannya selama 2 hari. Kebutaan ini bukan hanya merampas cahayanya, tapi juga merampas martabatnya sebagai seorang ibu dan mertua. Ia kini tak lebih dari sekadar benda tua yang memakan tempat dan biaya. Perlahan, Mbah Siti bangkit. Dengan tertatih-tatih dan berpegangan pada dinding anyaman bambu, ia melangkah menuju kamarnya, sebuah ruang sempit di belakang yang hanya dibatasi tirai kain lusuh. Sesampainya di atas dipan tipisnya, ia merebahkan tubuh ringkihnya. Tulang-tulangnya terasa nyeri, tapi nyeri di hatinya jauh lebih menyiksa. Di luar, suara jangkrik mulai bersahutan, menandakan malam telah tiba. Bagi Mbah Siti, siang dan malam tak ada bedanya, sama-sama gelap. Yang membedakan hanyalah suara Bima dan Ratna. Jika malam tiba dan mereka tidur, barulah Mbah Siti merasa sedikit tenang, karena ia tidak perlu mendengar keluhan tentang betapa menyusahkannya dirinya. "Gusti," bisiknya dalam doa yang amat pelan, bibirnya bergetar. "Jika umurku hanya menjadi beban bagi anakku, apakah tidak sebaiknya engkau ambil saja sekarang? Aku ikhlas. Aku tidak ingin Bima membenciku karena aku terlalu lama hidup." Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya menetes, mengalir melintasi parit-parit keriput di wajahnya, jatuh membasahi bantal yang apek. Di ruang tengah, samar-samar ia mendengar Bima dan Ratna berbisik. "Panti sosial di kecamatan itu gratis, Mas," suara Ratna terdengar berbisik. Namun, bagi Mbah Siti itu terdengar seperti petir. "Mereka bisa mengurus orang buta lebih baik daripada kita. Kita bisa fokus kerja, rumah ini juga jadi lebih lega." Hening sejenak. Mbah Siti menahan nafasnya, menunggu jawaban Bima. "Jangan bicara begitu dulu, Rat. Dia ibuku," jawab Bima, tapi nadanya lemah, penuh keraguan. Tidak ada ketegasan di sana.
Sampai kapan, Mas? Sampai kita mati kelaparan karena harus mengurusnya? Kau harus realistis, desak Ratna. Percakapan itu terhenti, tergantikan oleh suara pintu kamar mereka yang ditutup. Di kamarnya yang gelap, Mbah Siti memejamkan mata butanya. Rasa sakit menghantam dadanya begitu keras hingga ia merasa sesak nafas. Gubuk tua ini adalah saksi bisu di mana ia membesarkan Bima dengan penuh cinta. Namun kini, gubuk ini pula yang menjadi saksi betapa ia tak lagi diinginkan. Senja di gubuk tua ini bukan hanya penanda waktu, melainkan penanda meredupnya harapannya untuk menghabiskan sisa usia dalam kehangatan keluarga. Pagi yang seharusnya membawa kehangatan matahari ke dalam rumah bercat krem itu justru terasa dingin dan kelabu bagi Mbah Siti. Tubuh rentanya yang dibalut daster batik lusuh bergerak lambat di dapur. Tangannya yang gemetar karena usia berusaha menuangkan air panas ke dalam gelas kopi untuk Bima, putra sematawayangnya. Namun, takdir pagi itu seolah sedang menguji sisa-sisa kesabarannya. Pegangannya meleset sedikit, membuat air panas tumpah dan membasahi taplak meja plastik, meninggalkan genangan uap yang mengepul. Belum sempat Mbah Siti mengambil kain lap, suara langkah kaki yang tergesa dan keras terdengar mendekat. Ratna muncul di ambang pintu dapur, matanya membelalak tajam saat melihat kekacauan kecil itu. Wajah menantu yang cantik itu seketika berubah menjadi topeng kemarahan yang tak lagi asing bagi Mbah Siti. "Ya ampun, apalagi ini Bu?" teriak Ratna melengking, membuat bahu Mbah Siti tersentak kaget. "Baru saja kemarin taplak ini aku bersihkan, kenapa Ibu tidak bisa melakukan satu hal sederhana saja tanpa membuat masalah?" Mbah Siti menunduk, bibirnya bergetar. "Maaf Duk Ratna, tangan Ibu gemetar tadi, tidak sengaja." "Alasan terus," potong Ratna dengan kasar. Ia menyambar kain lap dan menggosok meja dengan gerakan kasar, seolah ingin menghapus keberadaan ibu mertuanya dari situ. "Ibu tahu tidak, aku ini capek, Bima juga capek kerja. Kami butuh ketenangan di pagi hari, bukan keributan atau kotoran yang ibu buat setiap saat." Keributan itu memancing Bima keluar dari kamar. Pria itu masih mengenakan piyama, wajahnya kusut dan matanya menyiratkan kelelahan yang bercampur dengan iritabilitas. Ia menatap istrinya yang sedang mengomel dan ibunya yang berdiri mematung seperti pesakitan. "Ada apa lagi ini pagi-pagi? Tidak bisakah aku bangun tidur dengan tenang?" tanya Bima dengan nada tinggi. Ratna segera mengubah posisinya. Ia mendekati Bima, merangkul lengan suaminya dengan manja, namun matanya memancarkan kilatan licik saat melirik ke arah Mbah Siti. Suaranya merendah, berubah menjadi bisikan yang penuh racun. "Lihat Mas, ibumu menumpahkan air panas lagi, hampir saja kena kakiku tadi. Aku takut kalau dibiarkan terus begini, lama-lama dia bisa membakar rumah ini karena pikunnya." Aduh Ratna, memutarbalikan fakta dengan begitu mulus. "Aku sudah bilang, mengurus orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa itu beban berat. Kita ini masih muda Mas, kita butuh fokus untuk masa depan kita, bukan terus-menerus membereskan kekacauan yang dibuat ibumu." Mbah Siti menatap ibunya. Tatapan yang dulu penuh hormat dan kasih sayang itu kini telah terkikis, digantikan oleh sorot mata yang asing dan dingin. Bisikan Ratna yang terus-menerus setiap malam, bagaikan tetesang air yang melubangi batu, akhirnya meruntuhkan benteng nurani Bima. Ia tidak lagi melihat Mbah Siti sebagai wanita yang pernah bertaruh nyawa melahirkannya, melainkan sebagai penghambat kebahagiaan rumah tangganya. "Ibu," panggil Bima. Suaranya berat dan menekan. "Kenapa sih ibu tidak bisa duduk diam saja? Kalau memang sudah tidak kuat bikin kopi, ya tidak usah sok rajin, malah bikin repot Ratna, bikin repot aku." Hati Mbah Siti terasa seperti disayat sembilu. Kata-kata itu keluar dari mulut anak yang dulu selalu ia timang dan ia doakan setiap malam. "Bima, ibu cuma ingin buatkan kamu kopi sebelum berangkat kerja, seperti dulu." "Itu dulu Bu, sekarang beda," bentak Bima, membuat Mbah Siti terlonjak mundur selangkah. "Sekarang, Atu sudah punya istri yang mengurusku. Ibu, itu sudah tua, sadar diri sedikit, jangan menambah beban pikiranku."
Kerjaku di kantor sudah pusing, pulang ke rumah melihat ibu berulah terus, rasanya aku tidak betah di rumah sendiri. Ratna tersenyum tipis di balik punggung Bima, senyum kemenangan yang luput dari pandangan suaminya. Ia kembali mengipasi bara amarah Bima. Tuh kan mas, ibu selalu merasa dirinya benar, dia merasa paling berjasa. Padahal uang belanja bulan ini saja sudah menipis karena harus beli obat-obatan ibu yang mahal itu. Kalau begini terus, kapan kita bisa beli mobil baru? Kapan kita bisa liburan seperti teman-teman kantor kamu? Kalimat itu telak menghantam ego Bima. Ia merasa kerdil, merasa gagal membahagiakan istrinya karena terbebani oleh ibunya sendiri. Kemarahannya memuncak, bukan pada situasi, tapi pada sosok Renta di hadapannya. "Dengar Bu," ucap Bima sambil menunjuk wajah ibunya. Sebuah gestur yang sangat tidak pantas. "Mulai sekarang, jangan sentuh apa-apa di dapur ini. Kalau lapar, tunggu Ratna atau pembantu yang ambilkan. Jangan sok sibuk, aku muak melihat rumah ini berantakan gara-gara ibu." Setelah meluapkan amarahnya, Bima berbalik dan meninggalkan dapur. Diikuti Ratna yang sempat melemparkan tatapan sinis terakhir kepada Mbah Siti. Wanita tua itu ditinggalkan sendirian di tengah dapur yang sunyi. Aroma kopi yang tumpah masih menguar di udara, bercampur dengan rasa asin air mata yang mulai menetes membasahi pipi keriputnya. Mbah Siti menyeret langkah kakinya yang berat menuju kamar belakang, kamar sempit yang dulunya gudang sebelum disulap seadanya menjadi tempat tidurnya. Di sana, di atas sajadah yang sudah tipis, ia menumpahkan segala sesak di dadanya. Ia tidak marah pada Bima, ia tidak membenci Ratna. Hatinya terlalu lembut untuk menyimpan dendam, namun terlalu rapuh untuk menahan luka sedalam ini. "Ya Allah," bisiknya lirih di antara isak tangis yang tertahan. "Ampunilah anakku Bima, jangan kau hukum dia karena membentak ibunya. Mungkin hamba yang salah, mungkin hamba memang beban bagi mereka. Berikanlah hamba kesabaran seluas samudra Gusti." Di luar kamar, Ratna belum selesai dengan agendanya. Sambil menyiapkan pakaian kerja Bima, ia terus menanamkan doktrin-doktrin kejam itu. Ia tahu titik lemah suaminya, ketakutan akan kemiskinan dan keinginan untuk diakui status sosialnya. "Mas, kamu sadar tidak? Temanmu, si Doni, ibunya tinggal di panti Wreda. Hidup Doni dan istrinya jadi jauh lebih bahagia dan sukses karena mereka bisa fokus kerja tanpa gangguan," ucap Ratna sambil merapikan kerah kemeja Bima. "Mungkin kita harus mulai memikirkan opsi itu. Bukan membuang loh mas, tapi demi kebaikan ibu juga. Di sana ada perawat, ada teman sebayanya. Di sini, dia cuma bikin kita berantem terus." Bima terdiam sejenak, mencerna kata-kata istrinya. Bayangan tentang hidup yang tenang, tanpa rengekan atau kesalahan ibunya, mulai terasa menggoda. Rasa bersalah sempat muncul, namun segera tertutup oleh ego dan bisikan Ratna yang begitu meyakinkan. "Nanti aku pikirkan," jawab Bima singkat, namun jawaban itu sudah cukup bagi Ratna. Itu adalah sinyal bahwa hati Bima sudah semakin keras, semakin jauh dari bakti seorang anak. Sementara itu, Mbah Siti hanya bisa memeluk lutut di sudut kamarnya. Ia mendengar sayup-sayup percakapan itu. Kata panti Wreda terdengar begitu menakutkan, seolah ia adalah barang rongsokan yang siap dibuang karena sudah tidak berguna. Namun ia tidak punya kuasa, ia tidak punya harta. Yang ia miliki hanyalah doa, senjata terakhir seorang ibu yang teraniaya, yang terus ia langitkan menembus atap rumah yang terasa semakin menghimpit nyawanya. Udara di dalam rumah kayu itu terasa begitu pengap, seolah oksigen perlahan disedot habis oleh ketegangan yang menggantung di langit-langit. Matahari sore yang menyengat menembus celah-celah ventilasi, menciptakan garis-garis cahaya berdebu yang jatuh tepat di wajah Bima. Pria itu duduk di kursi rotan tua yang sudah mulai terurai anyamannya. Kedua tangannya mencengkram kepala seakan ingin meredam denyut nyeri yang menghantam pelipisnya. Di atas meja, tumpukan surat tagihan dan sisa uang belanja yang tak seberapa tergeletak menyedihkan, menjadi saksi bisu kegagalan yang terus menghantuinya. Dari arah dapur, suara benturan panci dan piring yang disengaja terdengar nyaring. Ratna sedang mencuci piring, namun setiap gerakannya adalah protes.
Dia membanting gelas plastik ke rak pengering dengan kasar, menciptakan kegaduhan yang membuat Bima semakin pening. Istrinya itu tidak bicara, tetapi Bima tahu persis apa arti dari setiap bunyi gaduh itu. Kekecewaan, tuntutan, dan penghinaan atas ketidakmampuannya sebagai suami. Di tengah atmosfer yang siap meledak itu, Mbah Siti melangkah keluar dari kamarnya dengan perlahan. Tubuh rentannya dibalut daster batik yang warnanya sudah memudar. Tangannya yang gemetar membawa segelas teh hangat, uap tipis mengepul darinya, menyebarkan aroma melati yang kontras dengan bau apek ruangan itu. Mbah Siti melihat putranya yang tampak kusut. Hati ibu mana yang tidak teriris melihat anaknya hancur perlahan-lahan. Dengan langkah seret, ia mendekati Bima dan meletakkan gelas teh itu di dekat tumpukan tagihan. "Diminum dulu, Lek, biar pikiranmu tenang." Suara Mbah Siti terdengar lirih, serak oleh usia namun penuh kelembutan. Bima tidak menjawab, dia hanya melirik gelas itu sekilas, lalu kembali menatap lantai semen yang retak. Mbah Siti menarik nafas panjang, memberanikan diri untuk menyentuh pundak anaknya. "Ibu perhatikan, akhir-akhir ini kamu jarang sekali menggelar sajadah, Bima. Wajahmu gelap, auramu panas. Cobalah mendekat lagi pada Gusti Allah. Rezeki itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal keberkahan. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, dunia akan terasa makin sempit." Nasihat itu keluar tulus dari lubuk hati seorang ibu yang ingin anaknya selamat dunia akhirat. Namun, bagi telinga yang sudah tertutup oleh ego dan keputusasaan, kata-kata itu terdengar seperti silet yang mengiris harga diri. Belum sempat Bima merespons, Ratna muncul dari balik tirai dapur. Matanya menyala, tangannya yang basah berkaca pinggang. Dia mendengar semuanya. "Oh, jadi sekarang ibu menyalahkan Mas Bima?" Suara Ratna melengking tajam, memecah keheningan sore itu. Dia melangkah mendekat, berdiri di samping suaminya layaknya seorang provokator ulung. "Mas Bima banting tulang dari pagi sampai malam, Bu. Kakinya sampai bengkak, kepalanya mau pecah mikirin utang. Dan ibu bilang ini karena dia kurang ibadah? Apa ibu pikir dengan komat kamit di atas sajadah, beras akan turun dari langit, uang akan muncul di bawah bantal?" Mbah Siti terkesiap. "Bukan begitu maksud ibu, Ratna. Ibu cuma ingin Bima tenang." "Tenang apanya?" potong Ratna, telunjuknya menuding wajah mertuanya tanpa sopan santun. "Ibu itu cuma bisa bicara enak karena ibu cuma duduk diam di rumah, makan disiapkan, tidur dijaga, obat dibelikan. Ibu tidak tahu rasanya jadi kami yang dikejar-kejar penagih utang. Nasihat ibu itu basi, tidak laku untuk bayar listrik." Kata-kata Ratna bagaikan bensin yang disiramkan ke atas bara api dalam dada Bima. Rasa malu karena tidak bisa menafkahi istri dengan layak, ditambah rasa bersalah yang dipelintir menjadi kemarahan, kini memuncak. Bima merasa dipojokkan. Dia merasa ibunya menganggapnya gagal dan istrinya membenarkan kegagalan itu karena keberadaan ibunya. Bima mendongak, matanya merah menyala menatap ibunya sendiri. "Ratna benar, Bu," geramnya, suaranya bergetar menahan amarah yang meluap. Mbah Siti mundur selangkah, kaget melihat tatapan putranya yang begitu asing. "Lah, diam, Bu," bentak Bima sambil menggebrak meja. Gelas teh yang disiapkan Mbah Siti terguling, cairan coklat panas tumpah membasahi surat-surat tagihan. "Aku sudah muak dengar ceramah ibu. Kalau ibu memang dekat dengan Tuhan, kenapa hidup kita sengsara begini? Kenapa doa ibu tidak bikin aku kaya? Kenapa ibu malah sakit-sakitan dan bikin uangku habis cuma buat beli obat?" Jantung Mbah Siti serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Anaknya, darah dagingnya yang dulu ia timang dengan solawat, kini menghitung nyawanya dengan lembaran rupiah. Air mata tua itu menetes, membasahi pipi yang keriput. Bibir Mbah Siti gemetar, tak mampu membalas sepatah kata pun. Ia hanya menatap Bima dengan pandangan nanar, penuh luka yang tak akan pernah sembuh. Tanpa bicara lagi, Mbah Siti membalikkan badan. Bahunya terguncang menahan isak tangis yang tak bersuara.
Ia berjalan tertatih kembali ke kamarnya, menutup pintu rapuh itu rapat-rapat, seolah ingin mengunci diri dari dunia yang tak lagi menginginkannya. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu, namun kali ini rasanya jauh lebih dingin dan mencekam. Bima terengah-engah, dadanya naik turun. Ia menatap tumpahan teh di meja dengan tatapan kosong. Ratna yang melihat pertahanan suaminya sudah runtuh total, tidak membiarkan momen itu berlalu. Ia mendekat, duduk di lengan kursi Bima dan melingkarkan tangannya di leher pria itu. Suaranya kini berubah lembut, mendayu, namun mengandung racun yang mematikan. "Mas," bisik Ratna tepat di telinga Bima. "Kamu lihat sendiri kan? Dia tidak menghargai usaha kita. Dia merasa paling suci, padahal dialah sumber masalahnya." Bima memejamkan mata, memijat pelipisnya. "Sudahlah Rat, aku pusing. Pusing ini tidak akan hilang selama beban itu masih ada di sini Mas." Hasut Ratna semakin gencar. Jari-jarinya bermain di rambut Bima yang kusut. "Coba pikirkan, tiap bulan separuh gajimu habis untuk obat dan susu khususnya. Belum lagi popok dan kebutuhannya yang lain. Kalau uang itu bisa kita tabung, utang di warung Pak Haji pasti sudah lunas. Kita bahkan bisa kredit motor baru supaya kamu kerjanya lebih gampang." Kata-kata motor baru dan utang lunas berdengung manis di telinga Bima. Iblis mulai memainkan peranannya, mengaburkan akal sehat, menutup nurani. Bayangan tentang kebebasan finansial menari-nari di pelupuk matanya, menghalangi wajah ibunya yang penuh kasih. "Tapi dia ibuku, Rat," gumam Bima lemah. Sisa-sisa kemanusiaannya mencoba bertahan. "Ibu yang egois," timpal Ratna cepat. "Kalau dia sayang kamu, dia tidak akan membiarkan anaknya menderita begini. Dia sudah tua, Mas, bau tanah. Hidupnya cuma menyusahkan orang hidup. Mungkin memang sudah waktunya dia istirahat. Istirahat yang panjang, supaya kita juga bisa hidup tenang." Bima menoleh, menatap istrinya dengan tatapan ngeri, sekaligus bertanya-tanya. "Maksudmu?" Ratna menatap tajam ke dalam mata suaminya, tidak ada keraguan sedikit pun di sana. "Malam ini, kita selesaikan semuanya malam ini. Tidak perlu kekerasan, cukup lupakan obatnya. Atau mungkin beri dia obat yang lebih kuat supaya tidurnya lelap selamanya. Anggap saja kita membantu dia lepas dari sakit tuanya." Udara malam mulai turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di luar, suara jangkrik bersahutan, seolah menyanyikan lagu kematian. Di dalam rumah itu, di bawah keremangan lampu yang suram, kesepakatan keji itu perlahan terbentuk. Bima tidak langsung mengiyakan, tapi dia juga tidak menolak. Dia diam, membiarkan ide gila itu merayap masuk ke dalam otaknya, mengakar, dan akhirnya tumbuh menjadi niat. Ratna tersenyum miring melihat keraguan di wajah suaminya perlahan memudar, berganti dengan wajah dingin seorang pria yang sudah putus asa. "Ingat Mas, ini demi masa depan kita, demi anak kita nanti kalau aku hamil. Kamu mau anak kita lahir miskin karena harus membiayai nenek yang sudah tidak berguna?" Kalimat itu adalah paku terakhir pada peti mati hati nurani Bima. Dengan nafas berat, ia mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Sebuah keputusan yang lahir dari titik didih kesabaran yang telah menguap habis, mengisahkan residu dosa yang pekat. Ratna tersenyum miring melihat keraguan di wajah suaminya perlahan memudar, berganti dengan wajah dingin seorang pria yang sudah putus asa. "Ingat Mas, ini demi masa depan kita, demi anak kita nanti kalau aku hamil. Kamu mau anak kita lahir miskin karena harus membiayai nenek yang sudah tidak berguna?" Kalimat itu adalah paku terakhir pada peti mati hati nurani Bima. Dengan nafas berat, ia mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Sebuah keputusan yang lahir dari titik didih kesabaran yang telah menguap habis, menyisakan residu dosa yang pekat. Malam itu, pintu kamar Mbah Siti tidak diketuk. Tak ada lagi tawaran makan malam atau segelas air putih. Di balik pintu itu, Mbah Siti bersujud dalam sholat isyaknya, mendoakan kelembutan hati bagi anak dan menantunya, tanpa tahu bahwa di ruang sebelah, rencana untuk mengakhiri napasnya sedang disusun dengan rapi. Hiruk-pikuk kota kabupaten terasa asing dan memusingkan bagi Bima, namun langkah kakinya tetap menderap pasti di atas trotoar yang panas. Udara berdebu bercampur asap knalpot,
seolah tak mampu menembus paru-parunya yang sudah sesak oleh satu niat gelap. Di saku celananya yang lusuh, jari-jarinya meremas sisa uang terakhir. Uang yang seharusnya untuk membeli beras, kini dialokasikan untuk membeli kematian. Ia berhenti di depan sebuah toko pertanian tua di pinggiran pasar. Aroma pupuk dan pestisida menyengat hidung begitu ia melangkah masuk. Penjaga toko, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, menatapnya sekilas tanpa minat. "Ada racun tikus yang paling keras, yang cair?" tanya Bima. Suaranya terdengar parau, seolah tenggorokannya tercekik oleh kata-katanya sendiri. Penjaga toko itu mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah botol kecil dari rak di belakangnya. Cairan di dalamnya berwarna biru pekat, berpendar mengerikan di bawah lampu neon toko yang remang. "Ini keras, jangan sampai kena kulit. 1 sendok cukup buat mematikan apa saja yang bernapas," ujar penjaga itu datar. Bima menatap botol itu. Biru, warna yang seharusnya menenangkan seperti langit atau laut, kini menjadi simbol akhir dari segala penderitaannya. Dengan tangan gemetar yang ia paksakan untuk tenang, Bima menyerahkan uangnya. Ia memasukkan botol kecil itu ke dalam saku jaketnya, merasakannya seolah botol itu adalah bongkahan bara api yang membakar pinggangnya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Di dalam bus tua yang berguncang hebat melewati jalanan berlubang, Bima duduk di pojok belakang, menatap kosong keluar jendela. Sawah-sawah yang menguning, anak-anak yang berlarian, semuanya tampak abu-abu di matanya. Pikirannya berkecamuk, berperang antara nurani seorang anak dan keputusasaan seorang lelaki yang merasa masa depannya telah dirampok oleh beban perawatan ibunya yang tak berkesudahan. "Ini demi kebaikan kita, Bu," bisik batinnya, mencoba membenarkan rencana keji itu. "Ibu tidak perlu sakit lagi dan aku bisa hidup." Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyambutnya. Rumah kayu itu tampak semakin reot dan menyedihkan. Atap yang bocor di sana-sini, dinding yang lapuk, semuanya berteriak tentang kemiskinan yang mencekik. Bima melangkah masuk, lantai papan berderit di bawah kakinya, seolah memperingatkan akan dosa yang hendak ia perbuat. Ia menuju dapur yang gelap dan pengap. Di atas meja kayu yang permukaannya sudah tidak rata, ia mengambil sebuah gelas kaleng tua, gelas kesayangan ibunya. Tangannya meraih teko berisi teh hangat yang sudah ia seduh pagi tadi. Ia menuangkan teh itu ke dalam gelas hingga 3/4 penuh. Bima terdiam sejenak, napasnya memburu. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan botol kecil berisi cairan biru itu. Tutup botol diputar perlahan. Bunyi klik kecil terdengar begitu nyaring di telinganya, sekeras letusan pistol. Dengan tatapan dingin namun berkabut air mata yang tertahan, ia menuangkan cairan biru itu ke dalam teh. 1 tetes, 2 tetes, lalu ia menumpahkannya agak banyak. Cairan biru itu melarut dengan cepat, bercampur dengan warna coklat teh, menciptakan warna keruh yang aneh namun tersamar. Ia mengaduknya perlahan dengan sendok. Bunyi denting logam beradu dengan kaleng terdengar seperti lonceng kematian. "Maafkan Bima, Bu," desisnya lirih, nyaris tak terdengar. Ia menarik nafas panjang, mengeraskan hatinya yang sempat goyah. Wajah lelah ibunya, bau obat-obatan, tangisan tengah malam, dan tatapan tetangga yang merendahkan. Semua bayangan itu ia panggil kembali untuk membakar rasa ibanya hingga menjadi abu. Ia butuh keberanian iblis untuk melakukan ini. Bima membawa gelas itu keluar dari dapur. Langkahnya terasa berat, seolah ada rantai besi yang membelit kakinya. Ia menuju ruang tengah, tempat di mana ibunya biasa menghabiskan waktu seharian. Di sudut ruangan, di atas sebuah kursi rotan yang sudah miring, ibunya duduk termenung. Wanita tua itu tampak begitu kecil dan rapuh, terbungkus kain jarik yang warnanya sudah pudar. Rambut putihnya yang tipis tergerai berantakan. Ia menatap keluar jendela yang kusam, entah apa yang sedang dilihatnya. Mungkin masa lalu atau mungkin sekedar kosong. Bima berhenti beberapa langkah di belakang ibunya. Jantungnya berdegup kencang, memukul-memukul rongga dadanya dengan brutal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap punggung ringkih itu, punggung yang dulu pernah menggendongnya, punggung yang membungkuk demi memberinya makan saat ayah tiada. "Bu," panggil Bima pelan.
Wanita tua itu tersentak sedikit, lalu menoleh perlahan. Lehernya yang kurus menampakkan urat-urat yang menonjol. Ketika matanya yang rabun menangkap sosok Bima, seulas senyum tipis merekah di bibirnya yang kering. Senyum itu tulus, penuh kasih, dan tanpa sedikit pun rasa curiga. Senyum yang seketika menghujam jantung Bima lebih tajam dari belati manapun. "Kau sudah pulang, Nak?" Suara ibunya serak dan lemah. "Ibu menunggumu, ibu khawatir kau kehujanan." Bima menelan ludah yang terasa pahit. "Tidak hujan, Bu, cuaca cerah, Bu," jawabnya kaku. Ia melangkah mendekat, berusaha menyembunyikan getaran tangannya yang memegang gelas. "Bima buatkan teh untuk ibu, minumlah supaya badan ibu hangat," katanya, menyodorkan gelas kaleng itu. Ibunya menatap gelas itu, lalu menatap wajah anaknya. Mata tua itu menyipit, mencoba memfokuskan pandangan. Ada jeda beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam bagi Bima. Apakah ibunya tahu? Apakah ia bisa mencium bau kematian dari gelas itu? Namun, tangan keriput itu terulur perlahan, gemetar karena usia dan penyakit. "Terima kasih, Bima, kau memang anak yang baik," ucap ibunya lembut, "selalu mengurus ibu yang menyusahkan ini." Kalimat itu menampar Bima. Menyusahkan. Kata itu yang selama ini menjadi mantra kebenciannya, kini terdengar begitu menyedihkan keluar dari mulut ibunya sendiri. Bima membiarkan ibunya mengambil gelas itu. Kulit tangan mereka bersentuhan sejenak. Tangan Bima yang dingin dan basah oleh keringat bersentuhan dengan tangan ibunya yang hangat dan kering seperti kertas tua. Perpindahan gelas itu terjadi dalam gerakan lambat di mata Bima. Racun itu kini telah berpindah tangan. "Minumlah, Bu, habiskan," desak Bima. Suaranya terdengar asing, seperti suara orang lain yang mengendalikan tubuhnya. Ia harus segera mengakhiri ini. Ia tak sanggup berlama-lama melihat adegan ini. Ibunya mengangguk pelan. Ia mengangkat gelas itu dengan kedua tangannya yang gemetar, mendekatkannya ke bibir. Uap hangat mengepul, membawa aroma teh yang kini telah bercampur dengan maut. Bima memalingkan wajahnya. Ia tidak sanggup melihat ibunya menelan cairan itu. Ia membuang muka ke arah dinding kayu yang penuh lubang rayap, memejamkan mata erat-erat. Telinganya menangkap suara seruputan pelan. Sekali, dua kali. "Ah, segar sekali," gumam ibunya setelah meneguk minuman itu. "Rasanya agak beda, Nak. Sedikit pahit. Apa gulanya habis?" Bima mencengkeram ujung bajunya hingga buku-buku jarinya memutih. Mungkin tehnya terlalu kental, Bu," jawabnya tanpa menoleh. "Habiskan saja, itu obat buat ibu, supaya ibu tenang." "Iya, Nak, ibu habiskan," jawab ibunya patuh. Suara tegukan kembali terdengar. Bima merasa kakinya lemas. Ia ingin lari, ingin berteriak, ingin menepis gelas itu dari tangan ibunya, tapi tubuhnya kaku membatu. Setan di dalam kepalanya menahannya tetap diam, membisikkan janji kebebasan yang akan segera ia raih begitu gelas itu kosong. "Bima," panggil ibunya lagi setelah hening beberapa saat. Bima masih membelakangi ibunya, nafasnya tertahan. "Iya, Bu, duduklah di sini sebentar, dekat ibu," pinta wanita tua itu. Suaranya terdengar damai, belum menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Racun itu mungkin bekerja perlahan atau mungkin sedang menggerogoti organ dalamnya dalam diam. Bima berbalik perlahan. Ia melihat ibunya telah meletakkan gelas yang kini kosong di atas meja kecil di samping kursi. Tidak ada sisa, habis. Ibu menepuk sisi kursi rotan yang sempit itu. Tatapannya begitu teduh, seolah ia sedang melihat malaikat, bukan pembunuhnya. "Kemarilah," bisik ibu. Ibu ingin cerita sesuatu, mumpung badan ibu terasa hangat dan enak setelah minum teh buatanmu. Bima melangkah mendekat seperti robot, lalu duduk bersimpuh di lantai dekat kaki ibunya, tak berani duduk sejajar. Ia menundukkan kepala, tak sanggup menatap mata wanita yang baru saja ia racuni. Rasa bersalah mulai merambat naik dari perutnya, mencekik lehernya, namun nasi sudah menjadi bubur. Racun itu sudah masuk ke dalam darah ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Bima dengan suara bergetar hebat. Tangan ibunya terulur, mengelus kepala Bima dengan lembut.
Sentuhan itu masih sama seperti dulu, sentuhan yang menenangkan tangisnya saat ia jatuh dari sepeda, sentuhan yang memberinya kekuatan saat ia gagal ujian sekolah. Kini, sentuhan itu terasa seperti bara api yang membakar kulit kepalanya. "Ibu tahu kau lelah, Bima," ucap ibuna pelan, matanya menerawang jauh. "Ibu tahu, ibu hanya menjadi beban bagimu. Maafkan ibu nak, ibu selalu berdoa pada Tuhan kalau bisa nyawa ibu diambil saja supaya kau bisa hidup bebas, supaya kau bisa mengejar mimpimu ke kota, menikah dan bahagia." Air mata Bima menetes jatuh ke lantai satu persatu, tak terbendung. Tubuhnya mulai terguncang menahan isak. "Tapi Tuhan masih memberi ibu umur," lanjut ibunya, jemarinya yang kasar menyisir rambut Bima. "Mungkin Tuhan ingin ibu melihatmu tumbuh menjadi lelaki dewasa yang kuat, dan hari ini kau buatkan ibu teh. Rasanya enak sekali, Bima. Ini teh paling enak yang pernah ibu minum seumur hidup ibu, karena dibuat oleh tangan anak kandung ibu sendiri." Dada Bima terasa mau meledak. Ia ingin memuntahkan seluruh isi perutnya. Kata-kata ibunya adalah racun yang jauh lebih mematikan daripada cairan biru yang ia beli. Kelembutan ibunya adalah siksaan yang paling kejam bagi jiwanya yang telah hitam. "Bu," Bima terisak, tangannya mencengkeram lutut ibunya. "Maafkan Bima, maafkan Bima." "Shh, tidak ada yang perlu dimaafkan, nak." Ibu tersenyum, meski wajahnya mulai terlihat sedikit pucat. Napasnya mulai terdengar sedikit lebih berat, namun senyum itu tak pudar. "Kau anak yang baik, sangat baik. Ibu bangga padamu." Ibunya kemudian merogoh saku kebaya lusuhnya. Dengan gerakan lambat, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil kain perca yang diikat kumal. "Ambillah ini, nak," kata ibu, meletakkan bungkusan itu di telapak tangan Bima yang basah. Bima menatap bungkusan itu dengan pandangan kabur. "Apa ini, Bu?" "Bukalah," bisik ibu, suaranya mulai melemah, matanya mulai sayu, seolah rasa kantuk yang amat sangat mulai menyerang. Efek racun itu mulai bekerja, menarik kesadaran ibunya menuju kegelapan. Dengan tangan gemetar tak terkendali, Bima membuka ikatan kain perca itu. Di dalamnya terdapat sepasang enting emas kecil dan beberapa lembar uang kertas yang sudah sangat lecek dan berbau apek. Dada Bima terasa mau meledak. Ia ingin memuntahkan seluruh isi perutnya. Kata-kata ibunya adalah racun yang jauh lebih mematikan daripada cairan biru yang ia beli. Kelembutan ibunya adalah siksaan yang paling kejam bagi jiwanya yang telah hitam. "Bu," Bima terisak, tangannya mencengkeram lutut ibunya. "Maafkan Bima, maafkan Bima." "Shh, tidak ada yang perlu dimaafkan, nak." Ibu tersenyum, meski wajahnya mulai terlihat sedikit pucat. Napasnya mulai terdengar sedikit lebih berat, namun senyum itu tak pudar. "Kau anak yang baik, sangat baik. Ibu bangga padamu." Ibunya kemudian merogoh saku kebaya lusuhnya. Dengan gerakan lambat, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil kain perca yang diikat kumal. "Ambillah ini, nak," kata ibu, meletakkan bungkusan itu di telapak tangan Bima yang basah. Bima menatap bungkusan itu dengan pandangan kabur. "Apa ini, Bu?" "Bukalah," bisik ibu, suaranya mulai melemah, matanya mulai sayu, seolah rasa kantuk yang amat sangat mulai menyerang. Efek racun itu mulai bekerja, menarik kesadaran ibunya menuju kegelapan. Dengan tangan gemetar tak terkendali, Bima membuka ikatan kain perca itu. Di dalamnya terdapat sepasang enting emas kecil dan beberapa lembar uang kertas yang sudah sangat lecek dan berbau apek. "Itu anting peninggalan nenekmu. Satu-satunya harta yang ibu simpan mati-matian," ucap ibu dengan napas tersengal. "Ibu tidak pernah menjualnya, bahkan saat kita tidak makan berhari-hari. Ibu simpan ini untuk modalmu, Bima, untuk kau pergi merantau atau untuk melamar gadismu nanti." Dunia Bima runtuh seketika. Langit-langit rumah seolah ambruk menimpanya. Ia menatap emas kecil di tangannya, lalu menatap wajah ibunya yang kini mulai memucat dengan keringat dingin membasahi dahi. Ibunya telah menyimpan harta terakhir ini demi masa depannya. Rela kelaparan demi menjaga warisan kecil ini untuk Bima.
Sementara Bima dengan uang terakhirnya justru membelikan racun untuk mengakhiri hidup wanita yang mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Tidak, tidak, Bima menggelengkan kepalanya histeris. Ibu, kenapa ibu tidak bilang? Kenapa ibu lakukan ini? Ibu hanya tersenyum lemah, matanya mulai terpejam perlahan. Karena kau segalanya buat ibu, nak. Jangan menangis, ibu ngantuk sekali. Rasanya tenang. Kepala ibunya terkulai perlahan ke sandaran kursi. Napasnya menjadi berat dan berbunyi seperti orang mendengkur dalam tidur yang sangat dalam. Racun biru itu tidak membunuh dengan kejang-kejang yang mengerikan seperti yang Bima bayangkan, melainkan memadamkan nyawa ibunya perlahan-lahan seperti lilin yang kehabisan sumbu. Bima terpaku dalam horor yang ia ciptakan sendiri. Gelas kosong di meja seolah menertawakannya. Emas di tangannya terasa panas membakar. Di hadapannya, ibunya sedang meregang nyawa karena tangannya sendiri. Diiringi dengan kalimat cinta terakhir dan pemberian harta yang selama ini ia kira tidak pernah ada. "Ibu, bangun bu, muntahkan!" Bima berteriak mengguncang tubuh ibunya. Namun tubuh tua itu semakin lemas, tidak ada perlawanan, hanya kepasrahan total. Bima menyadari ia tidak hanya membunuh ibunya, ia telah membunuh jiwanya sendiri saat itu juga. Racun biru itu memang mematikan, tapi racun penyesalan yang kini mengalir di darah Bima jauh lebih menyiksa dan abadi. Di tengah ruangan yang remang itu, raungan penyesalan Bima pecah, terlambat, dan sia-sia. Udara di dalam kamar sempit itu terasa memadat, seolah oksigen perlahan disedot keluar oleh ketegangan yang merayap naik. Lampu kuning remang-remang yang menggantung di langit-langit berayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding kayu yang lapuk. Di sudut ruangan, Bima berdiri mematung. Tangannya gemetar hebat saat menggenggam sebuah gelas kaca bening. Di dalamnya, cairan berwarna biru pekat beriak pelan, memantulkan cahaya suram kamar itu. Itu bukan warna obat, itu warna kematian yang dikemas dalam keputusasaan. Bima menarik napas panjang, berusaha menekan detak jantungnya yang menggila. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap sosok ringkih yang terbaring di atas dipan kayu tua. Mbah Siti, ibunya, tampak begitu kecil di balik selimut batik yang sudah lusuh. Napas wanita tua itu terdengar berat, sesekali diselingi batuk kering yang menyakitkan. Utang-utang yang menjerat leher Bima, ancaman para penagih yang semakin brutal, dan bayangan sertifikat tanah ini menari-nari di benaknya, mengalahkan sisa-sisa hati nurani yang masih ia miliki. Dengan langkah yang diseret, Bima mendekati dipan. Ia memaksakan sebuah senyum di wajahnya, senyum yang terasa kaku dan asing, seolah topeng itu tidak pas di wajahnya. "Mbah," panggil Bima. Suaranya serak, berusaha terdengar lembut, namun getaran kecemasan tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Mbah Siti membuka matanya perlahan. Bola mata yang keruh itu menatap putranya dengan pandangan sayu. Ada kelelahan yang luar biasa di sana, namun naluri seorang ibu tidak pernah benar-benar tidur. Saat pandangannya jatuh pada gelas di tangan Bima, keningnya berkerut. Firasat buruk menyergap ulu hatinya, dingin dan tajam. "Apa itu, Le?" tanya Mbah Siti lirih. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara jangkrik di luar rumah. Bima duduk di tepi dipan, membuat kasur kapuk itu berderit protes. Ia menyodorkan gelas itu lebih dekat ke wajah ibunya. Aroma kimia yang samar namun menusuk tercium, bersembunyi di balik bau ape kamar tua itu. "Ini obat, Bah. Obat mahal, Bah," kata Bima cepat. Kata-katanya meluncur seperti hafalan yang sudah dilatih berulang kali. "Teman Bima yang bawa dari kota, katanya ini manjur buat sakit tua kayak Mbah. Biar Mbah cepat sehat, biar bisa jalan-jalan lagi ke pasar." Mbah Siti menatap cairan biru itu dengan curiga. Warnanya terlalu terang, terlalu tidak wajar. Ia menggeleng lemah, mencoba menggeser tubuhnya menjauh, namun tenaganya sudah terkuras habis dimakan usia. "Nggak usah, Le, Simbok nggak butuh obat mahal," tolak Mbah Siti pelan.
Tangannya yang keriput dan hanya tinggal tulang berbalut kulit mencoba menepis halus tangan Bima. Rasanya nggak enak, Leh. Perasaan Simbok nggak enak. Penolakan itu, meski lemah, menyulut sumbu kepanikan di dada Bima. Ia tidak punya waktu. Para penagih itu akan datang besok pagi. Sertifikat tanah itu harus segera menjadi miliknya, dan satu-satunya penghalang adalah tanda tangan dan keberadaan ibunya. Ketidaksabaran mulai merambati wajahnya, mengikis topeng kelembutan yang sejak tadi ia pasang. "Bah, jangan membantah." Nada suara Bima meninggi, menyentak keheningan malam. "Bima sudah susah payah cari uang buat beli ini. Bah tinggal minum saja, apa susahnya?" Mbah Siti tersentak. Belum pernah Bima membentaknya sekeras ini hanya karena urusan obat. Ia menatap wajah putranya, mencari sisa-sisa anak laki-laki kecil yang dulu selalu merengek minta digendong. Namun, yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang gelap, dipenuhi ambisi dan ketakutan yang tak ia pahami. "Bima, mata kamu," bisik Mbah Siti. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang keriput. "Kenapa kamu melihat Simbok seperti musuh?" Pertanyaan itu menohok Bima tepat di jantung, tapi ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Setan di kepalanya berteriak lebih keras daripada nuraninya. Tangan kirinya bergerak cepat, mencengkeram rahang ibunya dengan kasar. Kulit tua yang kendur itu tertekan di bawah jari-jari Bima yang kuat. "Minum, Bah, minum sekarang," perintah Bima dengan suara bergetar karena amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. "Bima, sakit, lepas, Leh." Mbah Siti merintih, mencoba memalingkan wajahnya. Kedua tangannya yang lemah berusaha mendorong dada bidang putranya, namun itu sia-sia belaka. Ia seperti semut yang mencoba melawan gajah. Bima tidak peduli lagi. Dengan kasar, ia menekan rahang Mbah Siti hingga mulut wanita tua itu terbuka paksa. Tangan kanannya mengarahkan gelas berisi cairan biru itu ke bibir ibunya. Cairan itu tumpah, sebagian mengalir membasahi dagu dan leher Mbah Siti, membasahi kebaya lusuh yang dikenakannya, namun sebagian besar berhasil masuk ke dalam rongga mulutnya. "Telan, telan semuanya," desis Bima, matanya melotot liar. Mbah Siti tersedak, rasa pahit yang membakar langsung menyengat lidah dan kerongkongannya. Itu bukan rasa jamu, bukan rasa obat dokter, itu rasa racun, rasa pengkhianatan. Ia terbatuk-batuk hebat, tubuhnya mengejang menolak cairan asing itu. Namun cengkeraman Bima di rahangnya begitu kuat, memaksanya untuk menelan. Cairan biru itu mengalir turun, membawa serta hawa panas yang merusak organ dalamnya. Perlahan, Bima melepaskan cengkeramannya saat melihat gelas itu sudah kosong. Ia mundur selangkah, nafasnya memburu, tangannya yang memegang gelas kosong itu gemetar tak terkendali hingga gelas itu terlepas dan pecah berantakan di lantai tanah. Prang! Suara pecahan kaca itu memecah kesunyian menjadi tanda dari sesuatu yang telah hancur dan tak mungkin bisa disatukan kembali. Mbah Siti terbatuk-batuk, memegangi lehernya yang terasa terbakar. Air mata mengalir deras dari kedua matanya, menelusuri parit-parit keriput di wajahnya yang pucat. Ia menatap Bima, bukan dengan tatapan benci, bukan dengan kemarahan. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan bagi siapapun yang masih memiliki hati. Itu adalah tatapan patah hati yang teramat dalam. Sakit di kerongkongannya tak sebanding dengan perih yang menyayat dadanya. Anak yang ia kandung selama 9 bulan, yang ia susui dengan kasih sayang, yang ia besarkan dengan keringat dan air mata di tengah kemiskinan, kini berdiri di hadapannya sebagai algojo. Air mata Mbah Siti bukan karena takut mati. Ia sudah tua, kematian adalah kawan yang sudah lama ia tunggu. Ia menangis karena ia sadar ia telah gagal. Ia menangis karena melihat putranya telah berubah menjadi monster demi lembaran kertas dan uang. "Leh," suara Mbah Siti parau, nyaris hilang. "Simbok maafkan kamu." Kalimat itu keluar begitu saja, disela napasnya yang mulai satu-satu. Sebuah pengampunan yang tak pantas diterima, namun lahir dari cinta buta seorang ibu yang tak terbatas. Bima terpaku, kakinya terasa dipaku ke lantai. Ia mengira ibunya akan memaki, akan mengutuknya menjadi batu seperti legenda kuno.
Tapi ucapan maaf itu justru menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Tubuh Bima gemetar hebat. Ia ingin lari, ingin menutup telinga, tapi ia tak bisa bergerak. Racun itu bekerja dengan cepat. Tubuh Mbah Siti mulai melemas. Rasa panas di perutnya menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya menggigil. Pandangannya mulai kabur. Sosok Bima di hadapannya perlahan menjadi bayangan hitam yang tak jelas. Namun, rasa sakit di hatinya tetap tajam hingga detik-detik kesadarannya mulai memudar. Tangan Mbah Siti yang gemetar terjatuh lunglai ke sisi tubuhnya. Ia tidak lagi meronta. Ia membiarkan kegelapan merengkuhnya karena dunia nyata di mana anaknya sendiri meracuninya terlalu menyakitkan untuk ditinggali barang sedetik pun lagi. Bima jatuh terduduk di lantai tanah yang dingin, di samping pecahan gelas yang berserakan. Ia menatap tubuh ibunya yang mulai tenang, terlalu tenang. Dadanya sesak. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, jalan lapang menuju harta warisan, tetapi harga yang ia bayar adalah jiwanya sendiri. Di luar, guntur Nunggalegar membelah langit malam, seolah alam semesta sedang berteriak marah menyaksikan dosa besar yang baru saja terjadi di kamar sempit itu. Hujan mulai turun dengan deras, menghantam atap seng rumah tua itu, menyamarkan suara isak tangis tertahan dari seorang anak yang baru saja membunuh surganya sendiri. Perpisahan itu telah terjadi, bukan karena takdir Tuhan, melainkan karena paksaan tangan manusia yang dikendalikan keserakahan. Gelas kaca tua itu berdenting pelan saat Mbah Siti meletakkannya kembali ke atas meja kayu yang lapuk. Tetes terakhir air keruh itu telah tandas melewati tenggorokannya yang kering. Di sudut ruangan yang remang, Ratna menahan napas, matanya membelalak penuh antisipasi kejam. Ia mencengkram lengan Bima erat-erat, kuku-kukunya yang panjang menancap di kulit suaminya, menunggu reaksi fatal yang seharusnya terjadi dalam hitungan detik. Hening menyelimuti ruangan itu, begitu senyap hingga suara jangkrik di luar rumah terdengar seperti terompet kematian. Mbah Siti hanya diam, menunduk dengan tangan gemetar di atas pangkuan, pasrah menanti takdir yang dipaksakan oleh darah dagingnya sendiri. Namun, detik demi detik berlalu, napas wanita tua itu masih berembus teratur, meski berat karena kesedihan. Tidak ada batuk darah, tidak ada kejang, tidak ada tanda-tanda nyawa yang melayang dari tubuh rentanya. Ratna mengernyit, rahangnya mengeras karena ketidaksabaran. Ia baru saja hendak membuka mulut untuk memaki, ketika suara mengerikan itu justru pecah dari arah yang tak terduga. Ah! Bukan Mbah Siti yang menjerit. Bima mendadak terhuyung ke belakang, kedua tangannya refleks mencengkram lehernya sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang mencekiknya dengan kekuatan iblis. Wajahnya yang semula garang dan penuh amarah, kini berubah merah padam dalam sekejap mata. Matanya melotot keluar, urat-urat di leher dan pelipisnya menonjol besar, berdenyut kencang seirama dengan detak jantung yang memburu liar. "Mas Bima!" pekik Ratna, terlonjak kaget. Ia melepaskan pegangannya, mundur selangkah dengan wajah pucat pasi. "Mas, kamu kenapa?" Bima tidak bisa menjawab. Rasa sakit itu datang bukan seperti sakit perut biasa. Rasanya seperti ada timah panas yang dituangkan paksa ke dalam kerongkongannya, mengalir deras membakar lambung, usus, hingga ke seluruh pembuluh darahnya. Panas, perih, menyayat. Ia merasa organ dalamnya sedang dicincang dari dalam. "Panas! Tolong! Panas!" raung Bima dengan suara parau yang mengerikan. Tubuh tegap itu ambruk ke lantai tanah yang dingin, menimbulkan bunyi debum yang menyakitkan. Bima menggeliat liar, kakinya menendang-nendang udara, tangannya menggaruk lantai, hingga kuku-kukunya patah dan berdarah. Ia bergulir ke sana kemari, seperti cacing yang ditaburi daram, berusaha memuntahkan sesuatu yang tak kasat mata dari dalam tubuhnya. Ratna terpaku di tempatnya berdiri. Otaknya gagal memproses apa yang sedang terjadi. Ia menoleh cepat ke arah gelas kosong di meja, lalu ke arah Mbah Siti yang masih duduk terpaku dengan wajah bingung
Kemudian kembali menatap suaminya yang sedang meregang nyawa. Racun itu ada di gelas ibunya. Ia sendiri yang melihat Bima menaburkannya. Ia sendiri yang melihat Basiti meminumnya sampai habis. Lalu, mengapa suaminya yang kini terbakar? Ibu apakan Mas Bima? Jerit Ratna histeris, menuding Basiti dengan telunjuk gemetar. Kau pakai guna-guna ya? Kau membalikannya pada suamiku. Basiti, yang baru sadar dari keterkejutannya melihat putranya tersiksa, mengabaikan tuduhan menantunya. Naluri seorang ibu, sejahat apapun perlakuan anaknya, tetaplah mengasihi. Dengan langkah tertatih dan tubuh gemetar, wanita tua itu merosot dari kursinya, merangkak mendekati Bima yang sedang kejang-kejang. "Le, Bima, Gusti Allah, nyebut Le, nyebut." Suara Basiti bergetar hebat, air matanya tumpah ruah. Tangan keriputnya berusaha menyentuh wajah anaknya yang kini mulai berubah warna menjadi kebiruan. Namun, saat kulit Basiti bersentuhan dengan kulit Bima, Bima justru menjerit lebih keras, seolah sentuhan kasih sayang ibunya adalah bara api neraka yang menambah siksaannya. Ia menepis tangan ibunya dengan kasar, matanya memancarkan ketakutan murni. "Jauh, menjauh dariku!" teriak Bima di sela-sela napasnya yang tersengal. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Bima bisa merasakan racun itu, racun yang seharusnya membunuh ibunya, kini menjalar di dalam darahnya sendiri. Tapi ini bukan sekadar reaksi kimia. Ada beban berat yang menghimpit dadanya, seolah dosa-dosanya selama ini mewujud menjadi batu besar yang beremukkan tulang rusuknya satu persatu. Bayangan perlakuan kejamnya pada Mbah Siti berputar di kepalanya seperti film horor. Bentakan-bentakannya, piring nasi yang ia lempar, dan terakhir, gelas beracun itu. Mulut Bima mulai mengeluarkan busa putih bercampur darah segar. Tubuhnya melengkung kaku, kelojotan hebat di lantai. Suara tulang-tulang yang beradu dengan lantai terdengar ngilu. Ia ingin memohon ampun, ia ingin berteriak memanggil Tuhan, tapi lidahnya keluh, terkunci rapat, hanya erangan panjang menyakitkan yang keluar dari tenggorokannya. Ratna menjerit histeris melihat pemandangan di depannya. Ia jatuh terduduk, menutup telinganya rapat-rapat, tak sanggup mendengar suara suaminya yang terdengar seperti binatang yang sedang disembelih. Ketakutan merayapi tulang punggungnya. Ia sadar, ini bukan sakit biasa, ini adalah tulah. Ini adalah karma yang dibayar tunai, tepat di depan matanya. "Mas Bima, jangan tinggalkan aku, Mas!" ratap Ratna, namun ia tak berani menyentuh suaminya. Ia takut kutukan itu akan menular padanya. Di lantai, pandangan Bima mulai kabur. Langit-langit rumah tua itu berputar. Di sisa kesadarannya yang mulai memudar, ia melihat wajah ibunya. Wajah tua yang penuh keriput itu tidak memancarkan kebencian, melainkan kesedihan yang mendalam. Mbah Siti menangis terseduh-seduh, memanjatkan doa di samping tubuh anaknya yang sekarat, memohon agar Tuhan mengampuni dosa anak durhaka itu. Ironi itu menghantam Bima lebih keras dari rasa sakit fisiknya. Orang yang ia coba bunuh justru menjadi satu-satunya orang yang berdoa untuk keselamatannya di detik-detik terakhir. Sebuah sensasi dingin mulai merambat dari ujung kaki Bima, perlahan naik membekukan tubuhnya yang sebelumnya terasa terbakar. Napasnya mulai satu-satu berbunyi grog-grog yang menakutkan, seperti ada cairan pekat yang menyumbat saluran udaranya. Matanya yang melotot perlahan kehilangan cahaya kehidupan, namun tetap terpaku ngeri ke arah langit-langit, seolah ia sedang melihat malaikat maut yang datang mencabut nyawanya dengan paksa. "Ih, Buh," bisik Bima lirih, nyaris tak terdengar, sebelum akhirnya tubuhnya tersentak hebat untuk terakhir kalinya, lalu jatuh terkulai lemas. Keheningan kembali menyergap ruangan itu, lebih berat dan lebih mencekam dari sebelumnya. Hanya isak tangis Mbah Siti yang terdengar pilu menyayat hati, memeluk tubuh kaku putranya yang telah menjadi mayat. Azab itu telah datang, cepat dan tak terelakkan, mengambil apa yang seharusnya dijaga dan membiarkan penyesalan abadi menghantui mereka yang tersisa.
Malam itu udara di dalam kamar utama terasa begitu berat dan panas, seolah oksigen tersedot habis oleh kekuatan tak kasat mata yang melingkupi raga Bima. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit berkedip-kedip suram menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Di atas ranjang king size yang seharusnya menjadi tempat istirahat yang nyaman, Bima justru sedang bertarung dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tubuhnya yang dulu gagah kini ringkih, kulitnya tampak kering dan memucat dengan urat-urat yang menonjol berwarna kebiruan. Ia menggeliat, mencengkram spray sutra hingga robek, sementara mulutnya terbuka lebar, berusaha meraup udara yang terasa enggan masuk ke paru-parunya. Suara erangan panjang terdengar menyayat hati, bukan sekedar rintihan sakit biasa, melainkan bunyi keputusasaan dari jiwa yang sedang dicabut paksa. Ratna berdiri di sisi tempat tidur dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, air mata membanjiri pipinya yang tirus karena kurang tidur selama merawat suaminya yang sakit mendadak. Ia bingung, takut, dan merasa sangat kecil di hadapan pemandangan mengerikan ini. Harta benda yang menumpuk di sekeliling mereka, lemari jati, perhiasan di meja rias, sertifikat tanah di brankas, kini tampak seperti sampah tak berguna. Tak satu pun dari kemewahan itu mampu meringankan penderitaan Bima barang sedetik pun. Mas Bima, sebut nama Allah mas, istighfar, jerit Ratna histeris mencoba mengguncang bahu suaminya. Namun Bima seolah tak mendengar, matanya melotot menatap sudut ruangan yang kosong, pupilnya membesar memancarkan ketakutan murni, seakan ia sedang melihat sosok mengerikan yang datang menjemputnya. Panas, panas, teriak Bima dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan besi berkarat. Tubuhnya melengkung ke atas, kejang-kejang hebat seolah ada api yang membakar organ dalamnya. Bau anyir darah bercampur nanah mulai menguar dari pori-pori kulitnya, memenuhi ruangan dengan aroma busuk yang membuat perut mual. Sementara itu, di kamar belakang yang sempit dan pengap, Mbah Siti terbangun dari tidurnya yang tak nyenyak. Meskipun matanya telah buta dan tak bisa melihat apa yang terjadi, ikatan batin seorang ibu menembus batas fisik. Jantung wanita tua itu berdegup kencang, tidak beraturan. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, sebuah pertanda buruk yang selama ini ia takutkan. Dengan tangan keriput yang meraba-raba dinding, Mbah Siti berusaha bangkit dari dipan kayunya. Tongkat kayunya terjatuh di lantai semen yang dingin. Bima, toleh anakku, bisik Mbah Siti lirih. Suaranya gemetar menahan tangis. Ia tahu saat penghakiman telah tiba. Meski hatinya hancur berkeping-keping, mengingat bagaimana Bima dan Ratna memperlakukannya, menempatkannya di kamar pembantu, membentaknya dan menganggapnya beban, doa ibu tak pernah putus. Namun, Mbah Siti juga sadar ada hukum alam yang tak bisa ia lawan. Gusti Allah Maha Adil, dan keadilan itu kini sedang mengetuk pintu rumah anaknya. Kembali ke kamar utama, puncaknya terjadi. Bima memuntahkan darah hitam pekat yang mengotori spray mahal itu. Tubuhnya menghentak keras satu kali, lalu kaku. Matanya masih terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ekspresi horor yang abadi. Nafasnya berhenti seketika, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan kesakitannya tadi. Ratna menjerit sekuat tenaga, suaranya melengking memecah kesunyian malam di kompleks elit itu. Mas Bima, jangan tinggalkan aku mas, bangun. Ia mengguncang tubuh suaminya yang mulai mendingin dengan cepat, namun tak ada respon. Bima telah pergi, membawa serta segala dosa dan kedurhakaannya, meninggalkan jasad yang bahkan bumi pun segan untuk menerimanya. Ratna jatuh terduduk di lantai, kakinya lemas tak bertulang. Rasa penyesalan menghantam dadanya seperti palu godam. Bayangan perlakuan mereka terhadap Mbah Siti berputar di kepalanya seperti film horor. Ini salah kita, racau Ratna menjambak rambutnya sendiri. Ketakutan akan karma yang selama ini ia tertawakan kini berdiri tegak di hadapannya. Pintu kamar terbuka perlahan. Mbah Siti berdiri di ambang pintu, berpegangan pada kusen dengan nafas terengah-engah setelah susah payah meraba jalan dari belakang rumah. Wajah tuanya basah oleh air mata.
Tanpa perlu melihat, ia tahu putranya sudah tiada. Aroma kematian yang pekat sudah cukup memberitahunya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Mbah Siti lirih, suaranya bergetar hebat. Ratna menoleh melihat sosok mertuanya yang ringkih itu. Rasa malu dan bersalah meledak di dadanya. Ia merangkak mendekati kaki Mbah Siti, memeluk kaki wanita tua yang selama ini ia hinakan. "Mbah, Ibu, Mas Bima Bu, Mas Bima sudah nggak ada Bu." Tangis Ratna pecah, meraung-raung memohon ampunan yang terasa terlambat. "Maafkan kami Bu, maafkan Ratna, maafkan Mas Bima, kami durhaka, kami jahat." Mbah Siti tidak menepis Ratna. Dengan tangan gemetar, ia mengelus kepala menantunya yang bersujud di kakinya. Hati seorang ibu seluas samudra, namun takdir Allah adalah ketetapan yang tak bisa diganggu-gugat. "Sudah, Nduk, sudah," kata Mbah Siti. Air matanya mengalir deras dari kelopak matanya yang buta. "Ibu sudah maafkan sejak dulu. Tapi Gusti Allah punya perhitungan sendiri. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai." Prosesi pemakaman keesokan harinya menjadi tontonan yang memilukan sekaligus menjadi pelajaran bagi warga sekitar. Jenazah Bima terasa begitu berat saat diangkat, seolah-olah ada beban ribuan kilo yang menahannya. Keranda itu berkali-kali miring, membuat para penggotong kewalahan. Cuaca yang semula cerah mendadak berubah mendung dan hujan turun dengan deras disertai petir yang menyambar-nyambar saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Tanah makam itu becek dan lengket. Orang-orang berbisik-bisik, wajah mereka penuh ketakutan melihat betapa sulitnya proses pemakaman orang kaya yang dikenal sombong dan tak memuliakan orang tuanya itu. Ratna hanya bisa menangis di bawah payung hitam, menatap gundukan tanah merah yang basah dengan tatapan kosong. Setelah semua pelayat pulang, Ratna kembali ke rumah besarnya yang kini terasa seperti kuburan raksasa. Sunyi, dingin, dan penuh kenangan pahit. Ia menuntun Mbah Siti duduk di sofa ruang tamu, sofa yang dulu haram diduduki oleh mertuanya karena takut kotor. Ratna bersimpuh di hadapan Mbah Siti, memegang tangan keriput itu erat-erat. Harta yang ditinggalkan Bima sangat banyak, cukup untuk hidup 7 turunan. Tapi Ratna sadar tak ada sepeser pun yang bisa membeli ketenangan jiwa. Bayangan wajah Bima saat sakaratul maut terus menghantuinya. "Ibu," suara Ratna parau, "Ratna janji akan merawat ibu. Ratna akan tebus semua dosa Ratna dan Mas Bima. Tolong doakan Mas Bima agar diringankan siksanya, Bu. Hanya doa ibu yang bisa menolongnya sekarang." Mbah Siti mengangguk pelan, bibirnya tak henti melafalkan zikir. "Iyon, Nduk, ibu doakan. Tapi ingatlah, penyesalan di akhir memang menyakitkan. Jadikan ini pelajaran seumur hidupmu. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jangan sampai kau ulangi kesalahan ini." Ratna menunduk dalam, air matanya menetes ke lantai marmer yang dingin. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan bau tanah basah dan kesunyian yang mencekam. Kisah Bima telah berakhir dengan tragis, menjadi monumen peringatan bagi siapa saja yang berani menyepelekan keramat hidup bernama ibu. Azab itu nyata dan ia datang tanpa permisi, merenggut segala kesombongan manusia hingga tak bersisa, menyisakan hanya penyesalan yang abadi.